digitalisasi, dia memainkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Mereka memainkan itu. Tidak terlihat mata, tetapi dia eksis. Itulah yang membuat orang, sakau. Itu yang membuat orang gak bisa lepas, dan sebagainya. Oke, langsung saja. Tentunya teman-teman udah nggak sabar lagi kan nih. Kepada pembicara yang pertama, yaitu Bapak Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun MMMH. Dipersilakan, beri tepuk tangan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Bangsa ini akan menjadi besar apabila kita memiliki mahasiswa-mahasiswa yang punya kepribadian unggul. Tepuk tangan untuk mahasiswa dong. Kan saya ngomongin mahasiswa, harusnya mahasiswa bangga dengan diri. Jadi kalau saya lihat tadi, rasa bangga itu belum terbangun. Terus saya masih lihat di sini yang pakai masker. Sorry, saya mau tanya ada apa ya dengan masker? Bisa ada yang jelaskan? Bisa ada yang jelaskan? Jangan melakukan sesuatu tanpa memahami alasannya kenapa. Dan pahami alasan itu dengan benar. Bukan seperti tadi yang disampaikan oleh Biva, ikut-ikutan. Kalau orang mengatakan ini karena zaman ini adalah zaman post-truth, di mana kebenaran sedang disembunyikan. Saya ngomong begini tetap aja main handphone. Kita sekarang bicara digitalisasi. Baik, saya intermezzo saja. Tujuan saya Pak, mengencourage. Saya hadir di sini karena saya ingin berbagi dengan adik-adik mahasiswa untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tidak asal punya ijazah dan gelar kesarjanaan. Tetapi nanti ketika turun ke marketplace, adik-adik tidak bisa berkarya dengan benar. Hanya membanggakan ijazahnya, sarjananya, tetapi setelah itu menangis. Tanya, ada koneksi nggak untuk dapat pekerjaan? Ya, bener nih. Kalau yang perempuan belajar masak, yang laki belajar macul. Karena belum tentu ijazahmu bisa dipakai. Apalagi di era digitalisasi, mereka tidak akan tanya, mana ijazahmu? Percaya sama saya. Ini akan terjadi dan adik-adik persiapkan diri untuk bisa melawan depresi atau stres akibat tidak sesuai dengan harapan. Digitalisasi ada karena ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah bentuk daripada kata lain daripada rekayasa kehidupan. Pertanyaan saya, kenapa bangsa ini harus mengikuti keinginan internasional untuk mengikuti revolusi industri 4.0? Kenapa kita selalu menjadi follower? Kenapa kita tidak menyuruh dunia internasional untuk mengikuti bangsa kita? Ada revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0, dan sekarang 4.0, dan sedang menuju ke 5.0 dalam pengembangan. Kenapa? Kenapa kita ilmu selalu harus ngikut dari mereka? Tidak punya kemampuankah kita untuk membuat suatu teknologi sendiri? Saya dengan tegas menyatakan kita sangat mampu. Pertanyaannya, kita sudah selama ini dibuat menjadi follower. Kata lain dari follower adalah budak.
Kita budak, cuman kita diberikan kebanggaan. Seolah-olah dengan jabatan, pangkat, dengan gelar yang kita terima, kita adalah orang pin. Padahal, apa Mbak? Bodoh? Bukan bodoh, dungu. Kalau Pak Rocky Gerung suka bilang, dungu, setelah saya dalami ternyata benar. Saya juga termasuk orang yang didungu-dunguin, sama yang membuat ilmu ini. Baik, saya akan mulai apa yang saya siapkan sejak seminggu lalu. Kalau tadi temanya di sini adalah apa temanya ya? Mengatasi cybercrime di kalangan masyarakat, maka saya tidak akan langsung membahas itu, karena mengatasi cybercrime di tengah-tengah di kalangan masyarakat itu adalah dampak yang sudah direncanakan oleh si pembuat cyberspace atau dunia maya ini. Jadi apa yang dipaparkan oleh Mbak tadi sebenarnya hanyalah menjalankan SOP dari mereka yang membuat cyber ini. Tidak ada sesuatu yang harus menjadi inspiratif, tetapi karena mereka yang mempunyai ruang media ini, maka mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh inspiratif. Saya kenal mereka-mereka itu. Siapa mereka-mereka itu saya tahu. Kenapa mereka-mereka itu terkenal? Karena ada sponsor atau ada sutradara di balik itu yang membuat mereka bisa dikenal. Dan banyak di negeri ini pun yang hidupnya seperti itu. Sekarang bermunculan yang disebut dengan crazy rich. Gak jelas dari mana tiba-tiba crazy. Benar-benar crazy. Kita pun yang lihat dibikin crazy. Dan kita juga ingin ikut-ikutan menjadi crazy. Saya akan membuka kenapa kejahatan di dunia cyber itu merebak. Bukan tanpa alasan, tetapi sudah direncanakan sejak sebelum bahkan dunia cyber ini atau dunia maya ini dimunculkan sebagai teknologi informasi komunikasi yang kita kenal saat ini. Yang saya akan buka adalah fenomena di balik dunia maya atau dunia cyber ini. Kenapa ini menjadi marak? Ini adalah bagian daripada rencana elit global untuk mengglobalisasi, mengglobalkan kehidupan kita di dunia di dalam satu sistem. Mereka mau menggiring kita ke yang disebut one world government. Bagaimana mereka mengendalikan kehidupan kita? Saya tidak akan terlalu banyak bacakan dia punya definisi, tapi saya akan bacakan apa yang definisi yang saya bikin. Apakah boleh kita membuat definisi dari setiap terminologi? Boleh. Tidak perlu harus kita menyadur menurut Profesor A, menurut Profesor B. Kita pun ternyata bisa membuat suatu terminologi, suatu definisi menurut pemahaman kita, asal kita bisa mempertanggungjawabkan, supaya kita tidak selamanya menjadi follower. Kita dikunci, kalau sudah menurut si A, tidak boleh lagi dirubah. Dan itulah yang ada di sistem edukasi yang kita lewati, termasuk saya. Saya harus membuat skripsi, harus ada footnote-nya. Kalau nggak ada footnote, saya tidak akan dikasih gelar. Saya bikin disertasi, kalau tidak mengikuti jurnalnya, maka saya tidak akan dikasih gelar, dan sebagainya. Sebelum saya menguraikannya, saya ingin adik-adik mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan globalisasi. Ini silakan dibaca. Tetapi yang saya buat adalah yang akan saya bacakan. Globalisasi adalah proses penyatuan sistem seluruh dunia di dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengambil alih kendali hidup manusia dari tangannya Tuhan. Pasti pada kaget nih, kok sampai segitu ya?
Memang mengagetkan. Karena sampai segitunya. Cuman ini tidak akan pernah dibuka oleh sales-sales. Tidak akan dibuka oleh yang disebut tokoh-tokoh inspiratif tadi. Tidak akan. Karena they are part untuk mensukseskan agendanya ini. Dari kendali Tuhan. Jadi mengambil alih kehidupan manusia dari kendali Tuhan agar dapat dikendalikan secara total dengan menggunakan teknologi digital. Kemudian apa yang dimaksud dengan digitalisasi? Digitalisasi menurut pendapat saya adalah suatu sistem yang memproses seluruh data dari aktivitas kehidupan manusia dan barang secara otomatisasi menggunakan artificial intelligence dalam seluruh aspek kehidupan yang terhubung dengan teknologi, komunikasi dan informasi. Itu yang disebut dengan digitalisasi. Perangkat yang digunakan sudah jelas komputer, cellular phone, internet, pulsa, dan big data. Cara kerjanya semua bentuk informasi, teks, data, gambar, suara, dan bahkan DNA. Yang diubah menjadi kode biner tunggal. Biner tunggal itu 01 atau double, disebut double. Yaitu 01 yang dikenal sebagai bit yang terhubung dengan gelombang 5G nantinya. Kemudian definisi teknologi. Menurut saya, tiruan dari mekanisme interaksi supranatural yang berupa energi, frekuensi, dan vibrasi. Saya minta adik-adik untuk memahami ini, supaya betul-betul paham mengenai diri kita, alam semesta, dan hubungan kita dengan Tuhan. Harus memahami energi, frekuensi, dan vibrasi. Nanti kita perdalam dalam kesempatan yang lain, kalau memang memungkinkan. Nikola Tesla mengatakan, if you want to know the secret of universe, you have to know energy, frequency, and vibration. Nah, dunia cyber, dunia digitalisasi, dia memainkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Mereka memainkan itu. Tidak terlihat mata, tetapi dia eksis. Itulah yang membuat orang, sakau. Itu yang membuat orang gak bisa lepas, dan sebagainya. Dia bermain yang tak kasat mata. Sementara selama ini kita di sekolah diajar semua yang harus kasat mata. Sehingga kita terkaget-kaget dan kebakaran jenggot ketika muncul masalah. Kok begini, kok begitu, kok si anak ini jadi ngamuk kalau diambil, kok dia kalau diambil handphonenya ngamuk. Kita nggak sadar. Dan bukan sama itu, dia menghancurkan selain tubuh kita, dia menghancurkan jiwa kita. Nanti saya kasih tahu. Saya ulangi lagi, tiruan teknologi adalah tiruan dari mekanisme interaksi supranatural, baik energi, frekuensi, dan vibrasi antara manusia dengan alam semesta dan dengan sang penciptanya yang dimanifestasikan dalam wujud fisik yang kita kenal dengan teknologi. That's why harga teknologi ketika baru itu selalu mahal. Tetapi ketika keluar lagi option berikutnya, harganya ambruk. Kesel gitu. Mau jual lagi, akhirnya tukar tambah. Karena promosinya yang membuat kita terobsesi adalah apa? Easy, mendapatkan kemudahan. Speed up, mendapatkan kecepatan. Comfort, mendapatkan rasa nyaman. Dan luxury, supaya orang lihat. Makanya suka kasih berlian-berlian tuh di handphone dan sebagainya. Itu hanyalah cara marketing untuk merayu kita memilikinya. Tetapi udang di balik batunya, setelah itu kita yang dimakan sama dia. Kehancuran demi kehancuran kita akibat daripada menggunakan, menerima itu. Dan sampai sekarang kita digiring untuk selalu memegangnya. Luar biasa. Kita yang bayar, dia yang kontrol kita. Goblok lah gitu. Kemanapun adik-adik pergi, apapun yang adik tulis di situ chatting, itu semua sudah di-store di big data. Katanya data kalian aman di tangan saya, tapi tidak aman sama saya.
That's a fact. Makanya bisa dijual-jual tiba-tiba kok. Ini siapa kok nomor gue bisa ketahuan orang. Ini menawarkan ini segala macam, kenapa dijual? Jangan bilang ada yang aman, nggak ada yang aman. Nanti saya buka, kenapa tidak aman? Karena kita masih menggunakan internetnya mereka. Bangsa ini, negara ini tidak punya internet sendiri karena IP address-nya mereka yang ngatur. Ya. Global, regional, dan domestik, semua tergantung dari mereka. Makanya 2 tahun belakangan ini kenapa kita digiring terus menggunakan internet. Dan nanti suatu saat internet akan di shutdown. Ketika kita sudah tidak ada lagi alternatif kehidupan, internet di shutdown. Sekarang kita punya wifi aja buffering, udah ribut, udah gelisah, udah banyak anak yang ngamuk gara-gara internetnya tidak lancar. Makanya pulsa, mereka sebut dengan apa? Pulsa. Puls itu apa? Nadi. Jadi dia bikin internet sebagai nadi kehidupan kita. Bukan cocokmologi nih, bukan. Mereka memang bikin begitu. Pahami udang di balik batunya. Ya. Jadi teknologi itu berasal dari kata teknik, logi. Logi itu apa? Logia. Logia itu apa? Logika. Jadi menggunakan teknologi berarti kita mempunyai teknik tanpa logika. Paham ya? Tapi kita kan bangga, oh teknologi. Saya pun pikir hebat, ternyata enggak. Kita menjadi dungu. Kita dikendalikan oleh dia. Jadi gunakanlah teknologi untuk mempermudah kita, bukan kita dikendalikan, bahkan dikerjain. Ngambil barang di jurang bolehlah pakai teknologi. Tapi jangan dia akhirnya berbalik. Cuman mereka bergeraknya begini, sambil menyelam minum air. Kita seolah-olah dikasih keuntungan supaya kita tidak terlena dengan kenyamanan itu. Gak taunya dia ada udang di balik batu, dia makan balik itu. Hati-hati dengan drone, suatu saat drone akan mematikan kita. Terakhir, apa yang dimaksud dengan era digitalisasi? Menurut pendapat saya, era digitalisasi adalah suatu zaman yang baru di mana seluruh aspek kehidupan manusia akan dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi. Seluruh oleh teknologi cyber yang terhubung oleh internet. Dia selalu pakai kata internet. Makanya sekarang banyak IoT, Internet of Things. Kita mikir ting tergantung internet. Ting. Internet itu sebenarnya apa? Di dalam diri manusia ada internet. Jadi internet yang dipakai oleh mereka yang dijadiin duit sebenarnya belajar dari tubuh manusia. Manusia kalau tidak punya internet tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi ilmunya itu mereka pakai, mereka ini kan. Sama seperti mulut saya, mulut adik-adik kita punya. Mulut kita ini adalah loudspeaker dari suara hati. Nah, hati kita diisi oleh Tuhan atau oleh iblis. Maka yang keluar, mereka belajar dari situ. Dari mulut kita yang keluar nafas seperti angin, tidak ada bentuknya, tetapi begitu dia keluar kata-kata yang sangat powerful. Tapi di masa-masa ini, nafas kita disuruh tutup. Percaya sama Tuhan, tapi menolak kuasa Tuhan. Lewat penggunaan benda yang saya sebut itu berhala. Saya lanjutkan, teknologi cyber yang terhubung oleh internet antara satu perangkat dengan perangkat lainnya melalui proses digitalisasi sebagai artificial intelligence. Untuk mengawasi seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik tubuh, terutama jiwa. Bayangkan kalau jiwa kita sudah dikuasai, ke jiwa generasi muda, main handphone, begini terus, musuh negara Pak, lewat di depan mata atau lewat di belakangnya. Nggak ada yang mikirin. Itu yang mau dihancurkan. Kita sibuk, tenang-tenang di kamar, udah nggak mikirin negara ini bagaimana. Yang penting jajan online, belanja online. Udah nggak mikirin nasib bangsa. Dan itu yang mereka mau. Kita terlena, sibuk, merasa doang, tapi tidak berbuat apa-apa. Akhirnya cuma kesel lah ini, bahkan ada yang dibully mati.
bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Kita tidak menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang berharga atau mulia di mata Allah. Nah, saya masuk ke dalam gambaran secara utuh. Perhatikan baik-baik. Globalisasi ini adalah, saya sebut apa? Dunia tanpa batas, tetapi dibatasi di ruang internet. Karena kita masuk era globalisasi, kita nggak keluar negeri, hanya lewat internet saja, dan dia batasi betul di situ. Internet. Jadi rahasia kenapa saya bilang tadi tidak ada yang aman sepanjang negara tidak menggunakan internetnya sendiri. Karena internet itu filosofinya internal, jalurnya internal, net jaring. Jadi kalau kita masuk jalurnya mereka, maka semua data kita terjaring. Gak ada yang lolos. Kalau ada yang promosikan ini barang aman-aman, bohong. Buktinya banyak yang bocor, datang Biorka semua, gak ada yang tanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Vendor. Mana gak ada yang tanggung jawab? Semua demi cuan. Dan kita semua digiring untuk jadi cuan, head on. Ego. Semua seperti itu. Jadi globalisasi itu adalah sistem. Sistemnya apa nanti? Digitalisasi. Di bawah, di atas globalisasi itu adalah suprasistem yang saya sebut dengan life engineering. Jangan cari di Google. Di Google tidak ada. Di Google itu adanya social engineering. Jadi dia kaburkan dulu. Ada hal penting. Kenapa? Kita pribadi yang punya hubungan dengan Tuhan di engineering dulu oleh dia. Karena kita punya tanggung jawab pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Ini yang dibutuhkan oleh sistem ini. Karena ini sistem adalah sistem Dajjal. Ini sistem Dajjal. Dia butuh jiwa kita, dia kuasai. Setelah kita dikuasai, orang-orang yang dikuasai akan berkumpul dalam kelompoknya. Makanya dibilang social engineering. Makanya akan mudah mempolarisasi suatu bangsa dengan apa? Dengan ini. Sayang kalau tidak disadari ini. Nah, mereka punya subsistem lewat programnya apa? Money, power, control population. Money, dia sudah kuasai sistem moneter seluruh dunia. Power, kekuasaan, dia sudah dapatkan dengan menguasai sistem di setiap pemerintahan, termasuk bangsa kita. Dia sudah kuasai semua. Sehingga pada gak enak. Begini, begitu. Dan sebagainya. Dia kuasai. Nah, karena dia sudah mendapatkan power, lewat power itu dia mulai membuat kebijakan. Kebijakan lewat konstitusi. Supaya sistemnya jalan. Supaya bisa mengontrol. Dan kita semua dipaksa oleh aturan itu untuk mengikuti sebagai bagian daripada kontrol. Pak Miftah paham? Jadi dia sudah dapat di mana power control population. Kenapa power dia dapatkan? Karena kita dikendalikan oleh permainan hutang. Kalau tidak kita nanti di-ban. Kita di-ban, kita di apa namanya itu? Embargo dan sebagainya. Ini penting dikuasai ya oleh adik-adik. Yang tadi hanya definisi yang saya inikan aja. Nah, setelah itu kontrol populasi apa? Bukan jumlah saja, tapi kehidupan kita. Nah, sekarang kita ada dalam era program ketiga, terakhir. Control population. Makanya digitalisasi adalah endgame. Endgame. Karena kemana-mana tidak bisa orang membeli atau menjual, berbelanja atau kemanapun juga kalau tidak mempunyai aplikasi. Dan aplikasi itu akan dibuat dengan barcode yang kotak, ya. Di bawahnya ada kotak kecil, di tengah, di kiri atas ada kotak kecil, dan di kanan atas ada kotak kecil. Itu angkanya 666. Dan di tengahnya ada bulatan itu mata satu. Itu namanya the eye of Horus. Ya, supaya paham nih, jangan hanya jadi pengguna. Supaya nanti tidak menyesal kalau terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, strategi mereka
Itu terstruktur, sistematis dan masif. Organisasinya global. Global itu dimainkan oleh United Nations. Bekerja sama dengan World Economic Forum. Karena dimulai dengan apa? Perdagangan bebas tahun 1985. Seolah-olah buat perdagangan bebas kita butuh komunikasi dan kita butuh transaksi dan sebagainya. World Economic Forum. Dan tadi yang dibilang tokoh inspirasi itu banyak yang menjadi anggota World Economic Forum. Termasuk Kutu Kadin. Dan banyak lagi. Bahkan ada yang sekarang sedang pencitraan juga dia anggota World Economic Forum. Terus non-government organization. Mereka masuk lebih apa? Seperti macam Greenpeace, binatang liar, pelestarian dan sebagainya. Dan termanifestasi di bangsa kita juga seperti adanya LSM. Masuk lewat situ pelan-pelan. Bahkan ada yang namanya banyak watch kan. Indonesia Police Watch, apa semua. Dari sana mereka mulai dari apa? Human Rights Watch. Ya. Itu Human Rights Watch. Tadinya ad hoc, lama-lama jadi berlanjutan. Seperti KPK, itu ad hoc tadinya. Tapi saking ini lanjutkan. Banyak kan lembaga ad hoc yang muncul di sini, KPI, KPAI, KPK, KY, KPI. Nah, kenapa di televisi itu ada saya lihat pendapat bahwa oh ini tidak ada mengajarkan apa namanya hal-hal yang baik lagi. Iya karena ada KPI. Mereka yang mengatur regulasi, mereka yang mengatur bagaimana apa yang mau ditayangkan dan sebagainya. Awalnya kelihatan bagus, tapi setelah dia kuasai, dia akan mainkan. KPAI dulu orang lagi badminton, anak-anak nggak boleh dieksploitasi dan sebagainya. Jadi ininya. Tapi kalau dalam bidang cyber tadi ITU International Telekomunikasi United itu yang ngatur semua regulasinya. Regional ada APEC, ada ASEAN, diatur semua ini. Di ASEAN yang leading sektornya cyber adalah Singapura. Domestik itu ada satu lembaga, saya tidak akan sebutkan di sini, ya, yang mengatur regulasi, yang mengatur konten, yang mengatur lalu lintasnya, ya, yang mengatur itu. Nah, harusnya namanya itu jangan saya sampaikan aja, namanya itu Kominfo, Komunikasi Informasi. Nah, harusnya yang benar adalah informasi komunikasi. Jadi informasi komunikasi, informasinya harus difilter dulu baru dikomunikasikan. Tapi yang ada sekarang semua informasi, komunikasikan semua informasi, mau bagus mau enggak, di sana bisa ngatur. Oh sekarang situs porno banyak. Saya punya ponakan lihat begini, om ini apa bingung. Gak bisa diiniin. Dia ngumpet di kamar, dia ini kita pikir aman dia badannya. Tapi jiwanya dihancurkan. Hebat. Menghancurkan bangsa tidak perlu lagi dengan pasukan militer. Cukup dengan hancurkan jiwanya, selesai. Dia sendiri yang akan hancurkan bangsanya, Pak. Adik-adik perhatikan ini. Apalagi mungkin ada yang sudah sebentar lagi mau nikah. Hati-hati dengan anak-anak. Bangsa ini akan hancur hanya dengan cyber. Ini yang namanya attack engineering. Dia serang kita punya jiwa. Berikutnya, sistematis. Dia lewat fear engineering. Dia mainkan psikologi manipulasi. Dibikin takut kita, takut nggak keren, takut nggak in, takut dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita mengikuti tren yang tidak benar. Jadilah hedon, ya, unsocialized, ya. Terus, nah, fear engineering lewat apa? Intelligent engineering. Dari mana? Google. Semua otak kita apa kata Google. Itu namanya intelligent engineering. Conflict engineering. Behavior engineering. Cyber law engineering. Nih, adanya undang-undang ITE itu mendahului perbuatan yang akan terjadi. Udah disiapin dulu dia punya net. Dia punya jaring. Jadi mereka udah tahu. Mereka juga yang bikin. Attack engineering, wah ada terorisme, ada trade, ada apa tuh virus, ada food and beverage, ada medicine, drug, hoax. Oh banyak yang ngomong tangkal hoax ya, kagak bisa. Kenapa? Oh, yang bikin saya.
Saya bisa dibilang bikin hoax. Saya menyampaikan hoax. Enggak, saya nyampaikan yang benar. Saya bukan bikin hoax. Cuman karena mereka punya apa namanya, otorisasi, mereka cap saya hoax. Oh gitu. Makanya mereka pernah ngomong, kalau sudah dibilang hoax ya udah terima aja itu hoax. Ya, geoengineering nih, cuaca nih yang terjadi sekarang nih, ini juga engineering. Hujan, panas, nggak ada ini, panas bumi sekarang, itu geoengineering menggunakan HARP teknologi, masif toolnya ya, ini semua teknologi artificial intelligence. Saya taruh angka 19. Kenapa saya taruh teknologi masif toolsnya, teknologi artificial intelligence? Itu kenapa saya pakai 19? Karena A itu 1, I itu 9. Selama 2-3 tahun belakangan ini dengar nggak ada kata yang ada 19? Ada hubungannya. Akan terhubung badan adik, bapak, ibu semua dengan digital. Saya kasih tahu dari sekarang supaya tahu mengantisipasinya. Jangan nanti, loh kok begini kok begini. Karena dia mau menyetel kita punya frekuensi otak untuk dikendalikan sesuai dengan mau dia. Makanya muncul sekarang metaverse. Tahu metaverse ya? Dia menghadirkan alam goib untuk kita pikirkan, wah keren ya, keren ya, keren. Enggak, bapak, ibu, adik-adik punya kemampuan untuk bisa melebihi itu. Cuman karena selama ini kita ditutupi dengan pembuktian material, makanya kita nggak ngerti. Nggak bisa melihat jauh ke depan. Nggak bisa melihat yang tidak terlihat mata. Dan seterusnya, termasuk itu. Mobil nanti, mobil apa tuh, listrik dan sebagainya. Ya, tidak ada supirnya dan sebagainya. Transportasi, health, farm. Ya. Nah, visinya, misinya menyatukan sistem dunia dan visinya total kontrol. Total kontrol ini apa? Mengambil alih kedaulatan Tuhan. Mengambil alih kendali hidup manusia dari tangan Tuhan. Bahasa mereka apa? Sustainable. Berkelanjutan. Seolah-olah kehidupan kita tidak akan pernah berakhir dengan dikendalikan teknologi. Jadi mereka ingat, dan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menyatukan NKRI. Dan visi kita hidup adalah apa? Hidup selalu dikendalikan oleh Tuhan. Yang saya sebut dengan nuswantara, nu makhluk swamandiri anta menuju ra kepada Sang Pencipta. Jadi kita makhluk Tuhan itu harus selalu bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya rasa ini dulu, karena kalau saya ikutin terus nanti satu slide lagi. Saya cuma mau buka bagaimana mereka membuat manusia yang tadinya life engineering menjadi social engineering. Tadi suprasistem kan. Jadi tujuan akhirnya adalah life engineering. Jadi kehidupan kita kepada Tuhan di engineering sama dia atau direkayasa. Nah, terstruktur sistematis dan masif. Terus itu tadi silakan dilihat, silakan difoto. Makanya easy, speed up, comfort, luxury, dan ini semua ada diberikan kita internet protokol, dan kita tergantung dengan pulsa. Punya internet, nggak punya pulsa nggak bisa. Dan kita semua dimanipulasi, kita tidak tahu berapa penggunaan pulsa sehingga bisa dikonversi menjadi angka. Kita nggak ngerti. Makanya mereka selalu jualan paket. Ya. Paketnya tidak kepake, pulsanya cuma segitu. Berapa banyak mereka sedot. Makanya mereka pernah bikin film vampire. Mereka hidupnya kayak vampire. Mereka kaya sekali untuk mengendalikan kita. Tapi kita tidak tahu. Dan regulasi ini tidak pernah selesai. Kenapa saya bisa bicara? Saya pernah membongkar kasus ini. Di semua provider yang ada. Operator yang ada. Triliunan mereka makan. Bayangkan kalau dia cuma ambil 1.000. Dulu waktu masih kartu. Ya apa, pulsa digosok-gosok ini. Kita beli 100.000, isinya 60.000, siapa yang tahu? Ini cuma main di tulisan aja. Sama seperti kita beli obat vitamin C di apotek, kita cuma beli bungkusnya doang, isinya nggak tahu. Dia hanya pakai essence. Kita sudah termanipulasi sebetulnya. Nah, ini semua menjadikan kita ketergantungan. Setelah itu menjadi kebutuhan. Kenapa menjadi sekarang ini? Karena dibikin ketergantungan. Setelah ketergantungan, ya butuh nyari terus. Seperti itu, awalnya dikasih dulu. Ya. Yang membuat adik-adik kecanduan dengan handphone itu apa? Ada blue screen-nya.
Blue screen ini seperti membuat kita tuh selalu caang, selalu terang, seperti tidak pernah gelap. Penyakitnya disebut SDD, Screen Dependency Disorder. SDD, ya, itu sudah diteliti oleh WHO sendiri. Dan ini menyebabkan kanker. SDD itu apa? Pengennya udah lelah, tapi apalagi scroll sampai tidur, scroll, nggak tahu apa di scroll. Siapa yang pernah begitu? Saya pernah. Karena nggak mau ngaku kan kalau gitu. Karena pelajarannya nggak ada pelajaran kalau ngaku itu keren. Nah, itu terus kemudian, nah itu semua membuat kecanduan dan akhirnya menjadi kebutuhan. Itulah yang terjadi. Nah, kenapa mereka bikin begitu? Tujuannya apa? Memanipulasi psikologi kita. Yang saya bilang fear engineering. Dia ciptakan rasa takut. Rasa takut nggak keren, takut nanti dibilang orang bagaimana, takut nanti, pokoknya takut. Dan takut itu adalah permainan iblis. Cara menundukkan manusia hanya dengan takut. Karena takut itu, ketika manusia ada serangan, dia akan keluar otak purbanya. Makanya konsepnya cyber ini, konsepnya kehidupan sistem dunia, itu adalah teori daripada Thomas Hobbes. Homo homini lupus. Makanya banyak penyakit lupus. Diakibatkan oleh mereka juga. Lupus. Leukemia. Leukosit yang diracuni oleh dan banyak macam penyakit supaya banyak jualan. Ya. Intinya makin banyak dokter, makin banyak orang sakit. Karena kalau tidak ada orang sakit, tidak ada orang sembuh. Begitu katanya. Kalau mau sembuh, kuncinya harus sakit dulu. Kok ketawa? Saya juga dengar ada yang ngomong. Hebat orang bikin itu tuh, apa meme. Nah terus berikutnya ya, terjadilah mindset tanpa disadari, terjadi mindset manipulasi, lalu perubahan perilaku, kemudian merubah kehidupan sosial masyarakat pada umumnya, kemudian jadilah yang disebut dengan social engineering. Nah ini kita sudah mulai kena social engineering. Hanya 1% mungkin nanti yang akan lolos. Karena yang semua sudah masuk dalam disebut dengan generasi dangkal. Dia tidak tahu apa-apa kalau dia tidak lihat di Google. Itu namanya intelligence engineering. Itu semua tergantung kepada website, tergantung kepada situs-situs itu. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya takut mengambil waktu banyak, ya, karena saya ini hobi untuk membagikan hal-hal yang dulu saya nggak tahu, dan saya sangat exciting untuk membagikan kepada generasi berikutnya. Saya berharap mungkin adik-adik bisa meneruskan, menggali lebih dalam lagi. Jangan hidup dengan textbook, karena kebenaran itu akan sangat tergantung kepada siapa yang menulisnya. Tetapi kalau adik-adik mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri yang akan buka kebenaran yang hakiki, sehingga semua kebohongan dunia ini bisa terbuka. Makanya Ahmad Albar pernah membuat satu lagu yang cukup lama, Dunia Ini Panggung Sandiwara. Perannya selalu berubah, tapi sutradaranya satu, yaitu mereka juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, setelah ini kita akan beranjak kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Barang siapa yang nanti ingin mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapat, boleh untuk mengajukan tangannya, kemudian memperkenalkan dirinya, lalu mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Boleh kok nanti teman-teman bisa berdiskusi kepada narasumber, gak hanya bertanya maupun berdiskusi, bertukar pikiran juga boleh. Oke, langsung saja kita memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, apakah ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komar. Pribadi. Ini untuk Selin, Mbak Selin. Saya sangat terpesona sekali sama Selin. Kenapa? Karena Anda itu mempunyai dua sifat Allah, yaitu cerdas dan cerdas. Itu ya.
Bukan aja itu. Ini mungkin untuk para pembicara, ada dua pertanyaan saya Pak. Ini untuk para pembicara pertama. Tadi saya tidak mendengar apa akan bahaya kalau kita memasukkan data kita itu memang akan diproses oleh mereka. Tapi kalau kita masukkan apa jenis darah kita, golongan darah kita A, B, O atau AB, kita kan sudah lihat dan mereka bisa membaca kita. Mereka kan membaca kita, oh seperti ini DNA-nya, seperti ini karakternya, seperti ini emosinya, dan bahaya apa? Oh orang ini penyakitnya ini rumahnya, dengan penyakitnya kan itu mereka mati mereka. Yang kedua, ini Pak, untuk Pak Dharma, mohon maaf Pak, Pak Jenderal, mohon izin, saya bukannya apa aja Pak. Saya teringat Pak, tahun 96 dulu saya ikut konferensi nasional ISMI di BBT, itu mengundang Benazir Bhutto. Saya ikut di situ, mengundang almarhum Pak Habibie. Apa yang dikatakan oleh beliau? 7,5 abad sudah kita umat Islam dijajah, dibuat setiap budaya dan dinistakan. Dan saatnya sekarang ini umat Islam bangkit, kebangkitan Islam ketiga. Kebangkitan Islam ketiga itu di mana? Itu ada di Asia. Asia kalau diperkecil, itu akan menjadi ASEAN. ASEAN diperkecil lagi, itu akan menjadi Indonesia dan Malaysia. Diperkecil lagi, itulah rumah kalian. Kata beliau waktu itu. Dan setelah acara itu ramai depan mengenai kebangkitan Islam ketiga, tapi sekarang sudah surut, tidak ada lagi. Kenapa? Apakah teknologi ini untuk salah satu penjajahan dari Barat ke sini tidak lagi memakai senjata, tapi menggunakan teknologi? Saya setuju Pak. Kenapa? Ini jangan-jangan salah satu penjajahan Yahudi. Jangan sampai umat Islam bangkit di Indonesia dan di Malaysia. Dibuat juga dari segi militer. Salah konflik. Itu gimana? Kita menuju Pak. Oh ya, bagi penutup, saya ingin bertanya, karena ada sebuah pepatah lama mengatakan, siapa menabur angin akan mulai badai. Siapa yang berani mengkritik pemerintah dan polisi, maka kasus kanjuruhan akan terjadi. Itu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada penanya tadi. Mungkin bisa langsung ditanggapi dan dijawab. Baik, makasih Pak Omar. Tadi Bapak bilang darah, DNA. Belakangan kan banyak orang yang suka dicolok-colok kan. Sama itu. Tujuannya ke sana. Untuk digitalisasi. Terus kemudian apa yang disampaikan Benazir Bhutto. Ya, ini sekarang. Ini yang dibilang sistem Dajjal. Dan bukan Yahudi. Bapak tahu Yahudi kata orang. Ya. Ini adalah elit global. Cuman kita sudah diadu bahwa itu Yahudi. Ini enggak. Kita harus bersatu sebagai umatnya Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka polarisasi, jago mereka. Ya. Termasuk istilah-istilah pelajaran yang kita dapat sekolah. Apalah, dan mereka yang bikin semua. Kita ngerasa pintar karena dapat ijazah. Padahal kita tuh belajar dengar seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita ini kayak Beo. 0 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, itu akan terekam di dalam tubuh kita. Rekaman-rekaman yang kita lihat selama ini, itu sebenarnya belajar dari tubuh kita. Ya, rekaman itu apa yang kita tahu nih. Jadi kita ini membeo, ngomong apa, kita ngebully semua ngeliat itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, beliau ahli psikologi ya? Psikologi itu dampaknya, tetapi jarang orang tahu kenapa muncul menjadi kelainan jiwa atau penyakit jiwa. Karena apa? Gadget ini ada frekuensinya, makanya saya bilang belajar energi, frekuensi dan vibrasi. Kalau orang cuma melihat ini banyak positifnya, saya katakan banyak mudaratnya. Kita berbeda. Positifnya hanya membuat kita ego. Gua enak buat gue.
Kalian sebagai generasi penerus hancur, bodoh amat. Yang penting gue selingkuh, gue bisa video call, gue bisa ngapain, enak di gue. Gue bisa senang-senang. Ini hanya cara untuk merayu kita, ya, supaya kita keasikan menggunakannya sampai menjadi edik dan kebutuhan. Lalu sistem di suatu negara menganjurkan, mendorong supaya kita memakai. Enggak mau kita dimarahin. Saya mengalami era di mana tidak ada handphone. Saya mengalami era di mana baru ada pager. Saya mengalami era di mana mulai kita pakai phone GMS, AMS, GMS, lalu ada namanya BlackBerry Messenger. Ya. Saya mengalami, terus kemudian muncul gadget tahun 2000 berapa? 2007. Ya. Dulu pertama iOS, kemudian Android dan seterusnya. Saya mengikuti perkembangan itu. Phone rumah, terus kemudian enggak, pertama gini, kedua begini, ketiga kalau orang tua kunci, kita pakai kawat dan sebagainya. Terus kemudian telepon apa tuh, kartu, ada trik-triknya untuk itu. Nah, perkembangan ini sengaja dibikin seolah-olah seperti ini adalah alami kemajuan zaman. Tetapi sebenarnya semua ini ada pengendalinya ternyata. Revolusi industri 4.1, dunia ini siapa yang ngatur ya? Pernah nggak Bapak adik-adik bertanya, kenapa SD harus 6 tahun? Kenapa? Kenapa harus angka? Kenapa harus angka 6? Kenapa SMP, SMA 3 jadi 6? Pernah nggak berpikir kenapa sekarang mereka mulai rubah kelas 12 apa namanya, kelas 12 kan? Dia rubah lagi suka-suka dia, tapi tetap ritualnya 6. Sudah Dajjal 6. Ya, makanya WWW tidak bisa kita masuk ke dalam, dan itu dikuasai oleh iblis. WW itu dari bahasa angka Hebrew 666. Ya. Dia kasih apa namanya, web worldwide. Tapi itu adalah 66. Makanya selama kita sekolah, nilai kita dulu, saya ya zaman nggak tahu sekarang, wajib tidak boleh kurang dari 6. Ya. Distancing wajib 6 feet. Itulah ritualnya mereka. Apa yang adik-adik pakai begini-gini itu ritualnya mereka. Apalagi mau orang. Ya. Oh, nanti akan ada virus, bohong. Berarti mereka yang bikin. Itu namanya sustainable. They are playing God. Saya berani untuk berdiskusi dengan siapapun. Bohong-bohongi rakyat Indonesia. Rela kita dibohongin. Adik sudah kena semua. Mental namanya. Sehingga tadi kata Bapak, takut, cemas. Apa takut? Katanya beragama. Tuhan. Katanya Allahu Akbar. Tapi ketika ada ketakutan, akbarnya lupa. Nyebut aja nggak ada. Jangan takut dengan apapun. Takut sama Allah. Coba cek. Dia ngomong nggak ada. Jadi kenapa itu sampai membuat tadi anak tadi, memang mereka buat alat ini untuk menghancurkan tanpa menjajah dengan kekuatan fisik. Dia hajar dengan kekuatan spiritual. Cuman kekuatan spiritual dimainkan lewat teknologi. Karena kalau pakai santet, ini yang saya sebut dengan santet modern. Santet nggak bisa. Santet itu oknumnya one by one. Tapi kalau ini dia biasa mainkan ilmu santetnya untuk seluruh orang terhipnotis. Bapak Ibu nggak sadar, di situ ada spiritnya. Kalau saya bilang ada ruhnya, ada ruh kekerasan, ada ruh pornografi, ada ruh mamon, ruh hedon, ada flex. Orang kalau punya barang bagus, orang kalau kaya, selalu tidak enak tidur kalau orang lain tidak tahu. Tapi dia lupa kalau alat ini adalah alat jebakan Batman. Pasti ketahuan akhirnya.
Dan orang bully dia, kebongkar semua. Ini permainan. Kita tujuannya apa? Kita lahir, kita hidup untuk saling memuliakan, tapi sistem yang ada di dunia saling menghancurkan, meniadakan. Bukan untuk memuliakan, seperti fitrahnya Tuhan menciptakan kita. Sadari itu. Saya bisa bongkar semua. Ilmu saya dikasih ilmu sekolah dan sebagainya. Ilmu saya pakai hanya untuk jualan saya, untuk mencari uang. Saya sama dengan tukang obat. Beda-beda. Saya jadi penjual obat. Gitu. Enggak, saya perlu sampaikan karena ini inti. Kayak tadi misalnya itu, apa namanya itu? Kayak saya berbuli, apa permainan sih? Apa yang disampaikan Ibu Challenge tadi? Itu ilmu dari mereka juga. Jangan kalian pikir itu ilmu enggak. Itu ilmu yang bikin kayak begini. Buku yang kita baca, sepatu kita baca, sudah dikeluarkan sama dia 5, 10, 20 tahun yang lalu. Lalu kita pelajari dan kita baru tahu itu. Kalau dari komputer belajar 7 late dia lebih 7, bahkan mungkin 20 atau 30. Jadi kalau ada orang cyber jago, saya katakan tidak, dia jago bukan karena jago, dia hanya operator. Dan saya beritahu yang menggunakan HP, komputer, dia punya kognitif rusak, Pak. Kenapa rusak? Karena frekuensinya menghancurkan sel-sel otaknya. Bagian otak rusak. Prefrontal cortex, otak bagian depan. Kalau otak bagian depan menyusut 4%, kelakuan kayak binatang. Kalau otak namanya cerebellum, itu badannya nggak bisa stabil. Itu rusak, sulit disembuhkan. Karena permainan ini nggak kelihatan mata. Dan seterusnya, ini lebih berbahaya dari narkoba. Kalau orang bilang, oh ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Narkoba menghancurkan 3 bagian otak, kalau ini 5. Ya. Terus apa lagi yang tadi saya crime atau kejahatan di antara kita, ini hanyalah permainan mereka untuk membuat saling. Dulu saya tidak pegang handphone. Saya punya 5 pertemuan sehari. Sekarang bangun pagi 500 notifikasi sudah muncul. Saya nggak jawab, dia lihat online, dia bilang sombong banget, mentang-mentang gue bukan siapa-siapa. Kita yang tidak punya maksud sombong, digituin lama-lama kesel juga. Terus kalau kita balas, udah panjang urusannya. Apa yang terjadi di media sosial akan terimplikasi ke dalam kehidupan nyata. Ketemu udah ngomong lo, boro-boro kayak gitu, udah nggak mau ketemu. Gila ini permainan. Gila. Dipaksa kita terus untuk termasuk orang di rumah saya. Kalau dia sudah laporkan Pak ada undangan kawinan, saya dianggap wajib tak. Dia nggak mau kasih tahu. Jadi saya tegur, tidak merasa bersalah. Dia anggap dia udah kasih tahu, padahal belum tentu saya baca. Bayangkan itu. Dan orang-orang yang kenapa? Saya kasih tahu ya, saraf di sini, ini ada signalnya. Itu dibikin dam, dibikin tumpul, dan itu terhubung dengan kognitif di otak kita. Saya bisa buktikan bahwa orang yang pakai begini, kecerdasannya down. Makanya orang-orang yang pakai main cyber ini, main kita semua ini, kalau melihat ada yang kotor, mata cuma melihat, iya kotor. Oh jelek gitu. Tapi nggak tergerak badannya untuk mengambil kotoran tadi dan buang di tempat sampah. Saya punya anak buah waktu itu saya perhatikan itu. Dia tidak akan bekerja kalau tidak ambilkan, buang. Enggak. Karena dia sudah tercipta seperti robot, otomatisasi. Kalau tidak next, tidak forward, tidak perintah copy paste, dia nggak mau kerja. Ini buat kita. Inisiatifnya hilang sama sekali. Tidak beringan tangan lagi. Tidak kalau disuruh ini. Karena apa? Saya lakukan ribetnya apa? Udah jual beli betul. Dan sebagainya. Nanti kita bongkar semua. Kita bongkar seadanya. Demi kemajuan kalian. Percuma kita hidup kalau ujung-ujungnya hancur.
Kalau tadi Pak sampaikan bahwa gunakan untuk bisnis boleh, tapi jangan jatuh kepada ke dunia head on. Yang nanti akan head on. Semua pengen itu dan sebagainya. Yang dibilang crazy rich banyak, saya tidak usah sebutkan namanya. Uangnya bukan uang dia. Kita cuma disuruh terobsesi supaya kita tuh tidak pernah tidur, kita hanya mikir nggak pernah sholat. Sholat 10 menit males, tapi kalau ini 10 jam. Dan penggunaan HP 7 jam dalam satu hari sama dengan energi kita disedot 7 hari 7 malam. Makanya gampang banyak sakit. Sekarang banyak yang orang apa itu potato crush, badannya gede-gede, gluk-gluk, ototnya hilang. Padahal dalam kita hidup itu harus seimbang antara jasmani, pikiran dan mental. Jasmani harus dirawat dengan apa? Dengan nutrisi, aktivitas dan latihan. Nutrisi kita dapatkan dari mana? Dari cairan yang cair, padat maupun energi. Itu tidak ada. Otak digedein aja pagi sampai sore. Sekarang kurikulum di sekolah-sekolah jam 8 sampai jam apa yang didapat? Capek, lelah, hancur si budaya ini. Hancur bangsa ini. Mungkin kalau Bapak ketemu dengan menteri itu kasih tahu, Pak, Anda jangan hancurkan generasi bangsa kami. Hanya untuk sekolah-sekolah nggak ada jaminan dapat pekerjaan. Dan itu bukan otak dia. Ini adalah endorse dari Barat yang ingin menghancurkan kita supaya kelihatannya banyak mikir tapi nggak bisa dipraktekkan. Makanya Dasein Solen tidak pernah jalan. Karena praktek doang, teori doang. Makanya orang bilang teori, kebanyakan teori loh. Ya. Saya tak menolak itu baik, tetapi hati saya, badan saya tidak mau bergerak karena tidak pernah dilatih untuk beri tangan. Kebanyakan teori kita. Itu yang terjadi. Dan Dasolen itu adalah ruang dinamika permainan intelijen yang membuat kita juga kebingungan orang-orang yang memainkan hitungan atas kertas. Itu aja dari saya. Silakan digali. Saya akan ladeni sampai kapanpun untuk membuat adik-adik terbuka. Jangan mengandalkan buku-buku. Jangan hidup dengan textbook. Anda tidak, karena kehidupan Anda adalah dinamis, bukan textbook. Textbook itu suka-sukanya yang bikin. Dan tidak semua ilmu yang ada bisa diiniin. Buktinya apa? Seorang pendapat ahli boleh bertentangan dengan ahli yang lain. Contohnya Isaac Newton. Dia bilang mengenai gravitasi, fisik. Tapi teorinya Albert Einstein itu menentangnya. Silakan selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Kita beranjak kepada penanya berikutnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, silakan. Tadi yang di tengah boleh. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Yang mana dulu nih? Yang mana? Coba turunin lagi. Ayo angkat tangannya. Oh iya, oke. Nih mohon maaf, mata saya cuma 2 nih. Jadi kalau misalkan ada yang nggak kelihatan, maaf ya. Oke, turunin dulu tangannya teman-teman. 1, 2, 3. Ya Mas yang di sini tadi udah angkat tangan. Silakan dimulai dari Mbak yang di tengah dulu ya. Boleh. Nih Mbak yang di tengah dulu tadi duluan. Baru nanti dilanjut ke Mas yang pakai helmet biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadri dari Visip Hamka. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dharma, Kak Selen, dan Pak Iqbal. Saya tadi menyaksikan lengkap dari awal sampai akhir penjelasan dari pemateri kita. Yang saya ambil garis besarnya, kan kita nih sedang terjadi yang namanya social engineering. Salah satunya yang terbesar itu ada phishing, yaitu mengambil data masyarakat untuk diambil kemudian digunakan untuk
ditarik tuh uangnya. Nah terus saya penasaran gimana sih sebenarnya pihak pemerintah dalam menghadapi kasus ini. Kemudian bagaimana nih cara pemerintah meyakinkan masyarakat untuk data-datanya ini aman sebenarnya gitu. Walaupun tadi Pak Dharma bilang jangan percaya bahwa data kalian tuh nggak bakal aman, nggak ada yang aman. Tapi saya penasaran gitu, kalau kan emang nggak aman, terus untuk apa gitu ada badan-badan intelijen itu? Gitu. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita keep dulu. Berlanjut ke penanya tadi ya, Mas. Boleh, teman panitia? Saya Fauzan dari Ilmu Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Saya ingin bertanya kepada terkhusus ke Pak Dharma, karena saya jujur saja menyukai beberapa informasi mengenai konspirasi, dan saya meyakini bahwa kata-kata dari Theodor Herzl bahwa seorang konspirator merupakan seorang yang mengetahui arah gerak sebuah perjalanan dunia. Sehingga saya merasa beberapa tragedi, beberapa peristiwa itu sudah diatur, sudah setting by design gitu. Sehingga seperti contohnya ketika kita mulai kaget dengan COVID yang saat ini yang tahun kemarin baru hype. Padahal kita tahu bahwa di tahun 2013 Bill Gates sudah mengatakan bahwa bioteknologi itu sudah dikembangkan dan itu sudah menjadi ancaman war gitu, perang. Dan ketika perlawanan flu burung oleh Bu Siti Fadilah dilakukan, Indonesia tidak ada memberikan sebuah dukungan. Maksudnya lebih tepatnya pemerintah tidak memberikan sebuah dukungan yang tepat kepada Bu Siti Fadilah, sehingga pada akhirnya kalau misalkan kita mengikuti teori konspirasi yang mungkin ketahui, Bu Siti Fadilah akhirnya dipenjara oleh alasan yang tidak jelas gitu. Lalu kita bisa lihat lagi beberapa pahlawan yang memiliki pemikiran revolusioner seperti Dahlan Iskan ketika mulai mengusung mobil listrik, dan akhirnya ditolak juga oleh Indonesia, dan akhirnya mereka mengembangkan ke Malaysia. Nah, saya melihat bahwa beberapa peristiwa ini merupakan sebuah desain yang diatur untuk Indonesia tidak berkembang gitu. Bahkan mungkin permainannya dimainkan oleh pemerintah sendiri yang mungkin Bapak Dharma tahu gitu. Nah, saya ingin menanyakan mengapa hal ini tidak disosialisasikan, tidak disebarluaskan informasi mengenai hal ini, mengenai peristiwa-peristiwa yang sebenarnya ganjil oleh kita. Tapi secara teknologi, secara perkembangan teknologi ini merupakan sebuah awareness yang kuat yang sudah dikasih tahu kalau ini ada gejala-gejala, ada tanda-tanda kalau sebenarnya pembodohan itu sudah terjadi sejak lama gitu. Dan saya yakin kalau misalkan cara menghancurkan suatu negara tidak lagi dengan sebuah sistem kolonial tapi dengan neokolonial, sehingga menghancurkan dan merusak melalui pertumbuhan pemikiran generasi muda. Dan dari kalau kita lihat 10 tahun silam, mungkin kita di sini bukan seorang mahasiswa yang bisa berpikir kritis. Kita merupakan seorang remaja yang kita masih tidak tahu apa itu dunia. Tapi ketika tahun itu dihancurkan, yang rusak ialah kita 10 tahun mendatang, yaitu saat ini di mana Indonesia tidak mengalami kemajuan yang banyak. Gitu. Nah, saya ingin bertanya pendapat Pak Dharma mengenai berbagai hal seperti ini itu, kalau dari sudut pandang Pak Dharma bagaimana gitu Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan siapa Mas? Ya, boleh langsung ditanya. Adik siapa namanya? Pertanyaan kamu ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Karena pertanyaan itu saya tidak bisa jawab dalam arti saya bukan pelaksananya. Ya, saya bukan pelaksananya, tapi kalau bilang, ya inilah sistem. Nanti kamu kalau sudah dewasa kamu akan tahu. Pertanyaan tadi akan saya jawab di belakang panggung, tidak di depan panggung. Ya. Kamu lihat muka saya, apa yang kamu pikirkan, itulah jawaban
Kamu belajar membaca tanpa saya menjawab. Ya. Nah, dunia cyber, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, penting-penting iya, tapi kenapa barang ini ada dan orang berantem terus? Ini by design. Ya. Kita dibikin larinya apa? Cinta akan uang. Dapat uang, tapi tidak cinta Tuhan. Gak sadar kita. Yang dibangun adalah rasa memiliki akan dunia ini. Kita kenal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Tetapi melepasnya menjadi sulit karena apa? Kita dilekatkan dengan rasa memiliki tadi. Nah, apa yang disampaikan tadi, orang membuat teori konspirasi dan sebagainya. Enggak, mereka yang bikin. Apa yang kita lewatkan selama ini semua buatan mereka. Ilmu yang kita ngomongin, kita pinter, enggak dari mereka semua. Terus apa lagi tadi ya? Itu sama pertanyaannya. Ya, kenapa tidak aware? Pertanyaannya kembali kepada nawa itu kalau bahasa kerennya political will. Mau nggak kita jadi bangsa yang besar, bukan cuma dalam tagline? Semua ada di tangan kalian. Saya sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Tapi masa depan bangsa ada di tangan kalian. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Contoh saja, lagu Indonesia Raya tadi bukan lagi yang seutuhnya. Yang utuh adalah 3 stansa. Dan di situ adalah jiwa kebangsaan yang dipangkas. Ada yang perintah, ada. Yang memainkan dunia ini. Dia tidak mau stansa kedua dan ketiga dimasukkan. Tahun berapa? Tahun 1965. Sorry, 1960 ya. Dia minta 65 apa 66. Dia minta stansa 2 dan 3 jangan dimasukkan. Karena di situ pusaka bangsa alami. Kembalikan nyanyi situ. Pak Bem. Kalau Anda cinta bangsa. Stansa 2 dan 3. Ada maksudnya. Kalau itu saja mereka bisa atur, lalu apa? Terus mengenai Pancasila. Coba bayangkan, di dunia cyber tidak ada jiwa Pancasila. Semua diarahkan untuk kesetaraan gender. Tadi yang dibilang homoseksual bukan betul, apa yang disampaikan beliau. Bahkan di program sejak sekolah di TK. Makanya di TK tidak pernah ada guru perempuan, tidak ada guru laki-laki. Di TK tidak ada guru laki-laki. Nanti kenapa nanti saya buka? Mereka yang atur semua sistem ini. Pertanyaannya, apakah kalau kita lahir harus sekolah? Tidak. Yang bayar saya orang nggak sekolah kok. Oh, itu permainan angka aja, itu uang. Jadi sejak sekolah kita diajarkan, ditanamkan bibit jahat untuk menjadi penjahat. Sifat jahat ditanamkan dengan apa? Berkompetisi. Makanya saya bilang konsep homo homini lupus dimainkan di dalam dunia cyber begitu mudah. Makanya kamu tidak pernah menghormati dia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, misalnya gitu. Kenapa dia jelek? Jangan kenapa? Kenapa? Hidung dia saya nggak bisa ciptain, makanya saya jangan pernah saya hormati. Itu adalah ciptaan Tuhan. Saya menghargai karena ciptaan Tuhan. Baru kita bisa menjadi manusia yang adil. Bagaimana Pancasila bisa tahu? Mahasiswa nggak ngerti cara penerapan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ikhlas menerima. Kalian harus ikhlas menerima saya. Walaupun saya dari suku mana. Ikhlas nggak? Paham itu sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mau adil? Lihatnya kepada berapa dia punya angka di bank, berapa nilainya di sekolah. Kamu jelek, saya itu. Udah nggak adil. Oh, dia jabatannya tinggi. Akhirnya kita nggak bisa jadi adil. Apalagi beradab. Nah, ini hanya permainan tadi. Makanya ada phishing lah, ada apalah.
Mereka yang bikin itu permainan. Kita disuruh mikir susah-susah. Yang disebut dengan beliau, itu menjadi tantangan. Iya, tantangan. Tantangannya dibikin oleh yang bikin itu gitu loh. Si ibu itu tahu phishing karena baca buku. Semua dia yang bikin. Jadi apa? Jadi nilai bisnis buat dia. Orang yang jago hacker, dia juga dikasih ilmunya, belajar dari dia. Nggak ujuk-ujuk dia jago hacker. Paham nggak? Dia punya sekolahnya. Cuman dia pakai sistem sel. Sehingga kalian tidak pernah tahu di mana sekolahnya. Sama dengan membentuk teroris. Dia pakai jejaring. Kayak MLM. Kamu saya kasih ada. Kamu cari dua, kamu ini. Nggak ketahuan. Seolah-olah tiba-tiba jadi hacker. Enggak. Nah, baru setelah itu nanti dia mulai masuk mengajar itu. Oh, bikin bom. Nggak ujuk-ujuk baru lahir bisa bikin bom. Pasti ada mentornya. Betul? Termasuk polisi. Termasuk orang yang nangkepin orang-orang yang menggunakan anonymous. Dia juga nggak tahu tadinya. Yang punya alat kasih tahu lu kalau mau nangkep ini lo kuncinya. Orang anonymous nggak bisa, dia tetap masuk pakai akun. Jadi semua ini adalah by design. Apa yang tidak by design? Ekonomi by design. Sebentar suku bunga turunin, sebentar naikin. Begitu turun, orang-orang banyak yang kredit. Wah, kredit semua. 3 tahun kemudian suku bunga saya naikin, mancing, menang banyak. Begitu doang kok kehidupan. Kehidupan yang kita lalui sekarang, anggaran-anggaran yang dipakai, banyak yang dipakai untuk tidak ada gunanya. Semua untuk menciptakan dinamika kehidupan. Bikin kegiatan, nah seperti gini kan. Ini kan kegiatan dibikin seolah-olah kan memang bagus ya. Untuk di sekolah saya katakan bagus. Tapi banyak yang tidak bagus, banyak yang hanya untuk menghabiskan anggaran. Makanya sayang sekali kalau kegiatan ini dibuat, tapi kalian tidak mau mendapatkan nilai tambah untuk diri kalian. Hanya sekedar karena ada anggaran kita harus habiskan. Jangan seperti itu. Tetapi banyak yang seperti itu. Yang penting apa? Sudah diajarin bagaimana mensiasati laporan kegiatan dengan membuat apa? Balance sheet antara kegiatan dengan kwitansi sama. Ya. Kita belajar berhitung, yang kita suka cuma tambah dan kali. Minus dan bagi kita nggak suka. Akhirnya kapan kita bisa adil? Ya. Akhirnya membuat kita menjadi manusia pelit. Ya. Begitu bikin laporan kegiatan, keuangan laporannya apa? Minus sama bagi doang. Yang tambah sama kali sudah masuk di rumus siluman. Belajar di sekolah matematika 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. Minus 2 kali minus 2. Berapa? Itu rumus. Itu namanya rumus simsalabim. Belajar ekonomi, diajarin bagaimana untuk membuat rakyat semakin berhutang. Bukan diajarin bagaimana rakyat menyelesaikan hutangnya. Ayo. Makanya hutang tambah besar. Padahal ada cara untuk menyelesaikan hutang. Cukup dalam 1 hari hutang kita selesai. Asal tahu caranya, seperti yang dimainkan oleh mafia-mafia itu. Gampang. Cuma pertanyaannya, punya nawaitu yang tulus tidak? Kita hanya hidup dengan retorika. Kayak tadi, oh saya ketipu. Tadi itu istilah Bapak, OB ya? Apa? Aon BO. Kenapa seperti itu? Karena memang diajarin di handphone ini ada aplikasi-aplikasi yang kita tidak merasa bersalah, padahal kita sudah memanipulasi jiwa kita. Saya hitam, saya foto jadi putih. Saya manipulasi, saya punya jiwa, tapi saya tidak merasa berdosa. Karena apa? Bukan salah gue, ini kan aplikasi. Dia bermain di alam bawah sadar yang tanpa kita sadari kita terbentuk. Dan sulit sekali kalau orang sudah menjadi kebiasaan. Termasuk kenapa kemarin PSBB setiap 2 minggu, supaya kita terbiasa. Karena sel tubuh manusia 21 hari dilakukan secara terus-menerus berubah perilakunya. Ini yang saya mau bagikan, ya. Nah, supaya bisa lihat generasi adik-adik, tolong nyalain apa
I voted against the digital green certificate back in April. Unfortunately, it was adopted nonetheless. And this just goes to show there's only a minority of MEPs who truly stand for European values. The majority of MEPs, for whatever reasons unbeknown to me, obviously support oppression of the people while claiming shamelessly to do it for the people's own good. But it is not the goal that renders a system oppressive. It is always the methods by which the goal is pursued. Whenever a government claims to have the people's interest at heart, you need to think again. In the entire history of mankind, there has never been a political elite sincerely concerned about the well-being of regular people. What makes any of us think that it is different now? If the age of enlightenment has brought forth anything, then certainly this. Never take anything any government tells you at face value. Always question everything any government does or does not do. Always look for ulterior motives and always ask, cui bono, who benefits? Whenever a political elite pushes an agenda this hard and resort to extortion and manipulation to get their way, you can almost always be sure your benefit is definitely not what they had at heart. Let's be clear about one thing. No one grants me freedom, for I am a free person. The compulsory use of the digital green certificate undermines everything that Europeans stand for. It violates constitutionally guaranteed fundamental rights, and it constitutes the first step towards the insufferable Chinese social credit system. I will never stand for this. I will never put up with this. Thank you. And these are the portholes. Every computer has a porthole, by the way, which is the port where the ship goes. Also, when we talk about devices, that is the devil's vice. The hard drive that stores data is called a SATA hard drive, which is an abbreviation for Satan. Here's the Wikipedia entry for serial ATA, which is SATA. By the way, did you know that the iPhone has several different meanings? The iPhone, which is me, the me-centeredness. iPhone, which is my phone, is just me. Me. The second meaning of the iPhone is the I. iPhone. Yes, it's the iPhone because it sees you. It's tracking all what you're doing. The demons are seeing you, sending it to the ether, and sending it to the warden. Do you know why is it Siri in your iPhone that is communicating with you? Well, because it's your iris. So your iris, your Siri, is answering your own questions through the demons, through the ether. Kita mau cerita konspirasi sosial media. Tahu nggak sih, kita semua ini lagi dikontrol dan dibentuk menjadi apa yang mereka mau. Nah itu. Mereka ini para kaum elite. Mereka sedang membentuk kita melalui media sosial. Mereka sedang memasang chips permanen kepada para umat manusia melalui media sosial. Proses install chips ini sedang berlangsung sampai saat ini, bahkan semakin meningkat pesat. Sasarannya semua kalangan dari bayi hingga lansia. Bagaimana mereka menginstal chips permanen ini kepada umat manusia? Pertama, menggunakan kemajuan teknologi, mereka membuat banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bahkan mereka memberikan banyak solusi jitu, sehingga kehidupan umat manusia semakin mudah serta instan. Ini awal mereka mengkerdilkan daya pikir manusia agar menjadi dangkal dan pemalas. Karena justru semakin berpikir dan semakin kritis akan mengembangkan banyak kemampuan manusia. Ini fase di mana mereka akan memfilter manusia. Mana manusia yang masih mau berpikir jernih dan kritis. Mana manusia yang mengikuti arus kedangkalan pikiran dan kebodohan. Kedua, dengan menawarkan banyak kemudahan, mereka menawarkan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan berupa materi dan popularitas instan. Dengan mudah manusia bisa menjadi bintang melalui media sosial. Saat manusia awal masuk fase ini akan menjadi sangat labil dan semakin liar. Dengan istilah start syndrome, mereka akan melakukan hal-hal di luar nalar manusia, di luar kesopanan, di luar akal, yang parahnya di luar norma, etika, moral, dan akhlak manusia. Ketika mereka membuat kamu ketergantungan akut sosial media menjadi kebutuhan melebihi kebutuhan apapun. Dahulu kebutuhan manusia sandang pangan dan papan, sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Kebutuhan manusia sekarang ide,
konten, posting, pemesanan pangan, dan papan otomatis dapat semua. Tanpa manusia sadari, para platform sosial media menjadi dewa atau Tuhan bagi umat manusia. Karena ketergantungan akut, mereka merasa bisa hidup dan sejahtera karena sosial media. Melalui proses inilah mereka memasang chips permanen kepada seluruh umat manusia. Mereka memasangnya di alam bawah sadar manusia yang terinstal secara permanen. Ini sama dengan doktrin atau cuci otak. Agenda besar mereka, kontrol umat manusia dan filter umat manusia. Dengan install chips permanen ini akan terlihat mana manusia yang terkedilkan dengan agenda mereka. Menjadi manusia bodoh, malas, mencontrol, generasi dangkal, generasi instan, merubah kodrat manusia lebih rendah dari hewan, karena tanpa disadari bukan Tuhan sandaran hidupnya, tetapi platform sosial media. Kamu sadar nggak? Rata-rata mereka yang viral dan jadi star bukan jalur prestasi. Mereka yang viral menggunakan jalur-jalur kontroversi, jalur instan, jalur memalukan, jalur pembodohan. Karena algoritma platform sosial media mendukung pembodohan. Joget-joget memalukan, mandi lumpur seharian, joget 24 jam, ngamen 24 jam, ngemis jual kesedihan, pamer kekayaan. Intinya mereka mengajarkan cara mendapatkan uang dengan mudah dan instan. Ini merusak kodrat manusia diciptakan ke dunia. Setelah manusia mengikut program yang mereka buat, maka dengan mudah para elite mengontrol umat manusia menjadi apa yang mereka mau. Ini sebenarnya sama dengan awal mula muncul televisi dan media massa. Alat propaganda dan kontrol umat manusia. Ini alat yang jauh lebih hebat dari kekuatan Tuhan menurut mereka. Namun ternyata dengan program mereka ini ada sisi positifnya, yaitu akan ada filter umat manusia dengan kualitas di atas rata-rata. Tanpa disadari, program ini menyeleksi umat manusia secara alami. Mereka yang terkategori gagal install akan semakin kritis dan cerdas karena menggunakan sosial media untuk mengeruk informasi sebanyak-banyaknya dan melakukan riset mendalam. Sehingga manusia tipe ini terlepas dari kontrol mereka. Mereka sudah tahu ini, dan menurut penelitian mereka, yang bisa lolos dari instalasi chips ini tidak sampai 1%, sehingga tidak akan menimbulkan ancaman berarti bagi mereka. Tahu bagaimana program ini bekerja? Yang terinstall chips akan merusak pola hidupnya, akan semakin serakah mengejar materi dan popularitas dengan terus mencari ide, membuat konten dan publish. Di otaknya cari ide, cari cuan, dan hidup hedon. Ini justru akan merusak jam makannya, jam tidurnya, jam istirahatnya, bahkan merusak mental serta rohani manusia. Yang tidak terinstal atau gagal install, justru hidupnya akan semakin tertata, karena memiliki banyak informasi. Sehat jasmani, rohani dengan hidup seimbang. Hidupnya semakin sehat. Jadi, kira-kira kamu sudah termasuk manusia yang terinstall chips atau belum? Yang gampang terlihat kamu sudah terinstall apa belum? Apakah suka live di sosial media berlebihan atau tidak berguna? Share kehidupan di sosial media berlebihan. Sering scroll sosial media berlebihan sebelum tidur. Bikin konten seharian sampai begadang. Lupa makan dan minum demi konten. Lupa olahraga demi konten. Lupa bersosialisasi demi konten. Lupa dengan keluarga dan anak istri demi konten. Hidupnya akan berakhir sakit, dan disinilah filter umat manusia itu bekerja. Terseleksi secara alami karena pola hidup yang berantakan, secara jasmani, rohani, dan mental. Bagi yang sudah terinstall chips permanen, siap-siap akan jadi generasi dangkal. Apa itu generasi dangkal? Kita bahas di sesi berikutnya ya guys. Sebenarnya apa sih generasi dangkal? Tapi sudah nontonkan video sebelumnya. Kita bahas singkat saja ya. Generasi dangkal adalah generasi instan, generasi yang tercipta karena sistem pembelajaran daring dampak pandemi. Generasi ini generasi yang mudah putus asa dan menyerah. Bisa dibilang ini generasi rusak. Namun tidak semua rusak bisa jadi generasi yang brilian dan tangguh karena menyerap semua informasi dan mau fight dengan berpikir kritis. Bukan dikasih kemudahan, malah jadi males-malesan dan segalanya dianggap remeh. Coba deh kamu cek bagi yang punya ponakan atau anak yang masuk ke dalam generasi dangkal, generasi yang masuk sistem belajar daring. Banyak orang tua murid yang mengeluhkan hasil rapor tidak fair karena ujiannya masih bisa searching internet. Jadi hasil yang tidak biasa menggunakan internet.
Tapi akademiknya cerdas akan terlihat bodoh, dan sebaliknya yang akademiknya bodoh. Jadi, terlihat cerdas karena terbiasa dengan internet. Hal ini terlihat saat peserta didik mengikuti lomba cerdas cermat. Yang mendapat peringkat justru tidak bisa apa-apa saat mengimplementasikan hasil raportnya di dunia nyata. Dari sistem ini akan 3 generasi yang terlahir. Pertama generasi, tertinggal old mind. Dia cerdas namun tidak bisa memanfaatkan teknologi, salah satunya faktor penunjang seperti akses internet dan device. Dia hanya cerdas secara akademik. Kedua generasi dangkal, generasi instan yang mudah putus asa tapi up to date. Ini generasi rusak sesungguhnya. Sibuk membandingkan, mendang-mending, emosi tidak stabil, pengaruh tekanan sosial. Gak mau fight, maunya nyerah aja gak mau oke. Malah mending mati daripada hidup. Ketiga generasi golden memanfaatkan teknologi, peluang, dan network. Ini generasi masa depan yang siap dengan perubahan zaman. Pada sistem akademik saat ini mereka tidak masuk sistem cenderung D, dan nilai jelek, tapi bukan bodoh, melainkan out of the box. Terlalu kreatif, inovatif, dan efisien. Bahasa anak-anaknya interaktif, tapi bukan akal hanya cukup 3 dengan benar. Cocok dengan generasi masa depan. Mau dan cepat beradaptasi, anak-anak generasi ini cikal bakal pemimpin masa depan. Mereka tidak cerdas secara akademik, tetapi cerdas dalam praktek dan mengambil peluang. Cara membedakannya mana generasi dangkal dan generasi golden gampang kok. Generasi dangkal itu seperti Indra Kents, Doni Salmanan. Generasi golden itu seperti Timothy Ronald, Raymond Chin. Yang satu penipu finansial, yang satu edukasi finansial. Yang satu ngajarin gimana caranya gampang nyari uang, padahal beresiko dan berbahaya serta ilegal. Yang satu memberikan tips dan triknya bukan dengan instan, tapi dengan belajar dan praktek, serta bahayanya berbagai bisnis scam finansial. Benar-benar mengedukat dan memberikan positive suggestion untuk para anak muda khususnya, jangan mudah terperdaya dengan iming-iming keuntungan instan. Gimana, udah kebayang? Atau masih bingung juga? Ya, makasih. Cukup. Ya, saya hanya memberikan gambaran supaya aware, ya, supaya paham. Banyak rahasia-rahasia. Nanti di waktu yang akan datang kita buka lagi apa lagi. Masih banyak. Yang perlu adik-adik tahu bahwa dia punya vibrasi yang dia punya apa ya kalau vibrasi? Dia punya santet ya, yang kalian tidak lihat dengan mata. Sehingga kalian menganggap ini sebagai biasa aja. Enggak. Matiin AC pakai remote control, ini ilmunya Tuhan. Itu ilmu goib yang dimanifestasikan dalam televisi. Kita tuh mau dibikin kayak main Sega. Dia main Sega, kita yang manusianya yang kesana kemari suka-suka dia. Makanya di mana-mana ada biometrik. Di ini nanti ada cukup dengan kita ketahuan tuh. Nanti ada namanya social credit. Ya. Itu kita dinilai dengan angka. Semua dengan angka. Makanya dari dulu kita dilatih dengan angka. Dan kita sangat takut dengan angka. Angka yang membuat kita takut angka 0 sampai 9. Cuma itu aja. Saya pikir sementara itu dulu.